Asoka merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya. Lalu dia diserang oleh orang yang sebelumnya hampir terkena oleh anak panahnya. Asoka tahu kalau dia pekerja guna. Dan melihat dari fisiknya yang tidak cacat, berarti dia adalah Daxin. Asoka bertempur melawannya, dan menggagalkan semua serangan Daxin. Asoka berhasil menangkap Daxin, dan bertanya padanya, siapa sebenarnya Reguna? Daxin menjawab, saya tidak bisa memberitahumu sekarang. Kalau itu terjadi, maka Guna akan membunuh saya. Asoka memegang dengan lebih kuat, dan memandangannya dengan tatapan tajam, lalu memukulnya, dan mengingatkannya atas semua kekejaman yang Guna lakukan melalui mereka. Sementara itu, Kaurvaki bangkit. Dia bergumam memanggil Asoka. Asoka datang padanya dan mengatakan bahwa dia ada di sini di sampingnya. Dan ia sudah menemukan Kavajrakarsa. As menempatkannya di pinggangnya. Siamak memberitahu Helena tentang apa yang telah terjadi. Sebagaimana dia benar-benar tak percaya akan hal itu. Siamak mengatakan pada Helena, Anda harus melihat ekspresi ketakutan di wajah Susima. Ketakutan akan kematian yang akan datang. Bukannya kebahagiaan atas kematian Asoka. Helena berkata bahwa aku menyukai ini. Karena dia selalu dipengaruhi oleh emosi. Dengan berjalan pada kebenaran, dia akan merugikan dirinya sendiri. 10 tahun yang lalu, aku mengatakan yang sebenarnya. Sehingga dia menjadi sangat emosional. Dan sebagai hasilnya, ia harus menghadapi 10 tahun dalam pengasingan. Ketika ia kembali, ia menjadi emosional lagi. Dan berusaha menyelamatkan seorang gadis. Sampai kehilangan nyawanya. Helena tertawa. Dia berharap Bindusara ingat dan pada janjinya. Dan memberikan hukuman mati kepada Susima. Siamak mengatakan, sekali kedua saudara itu pergi, maka kita bisa memerintah bersama-sama. Tiba-tiba, mereka mendengar Susima datang. Dia bertepuk tangan dan mengejek mereka. Susima mengatakan, akhirnya aku beruntung bisa melihat Guna. Orang yang ditakut semua orang. Tidak lain adalah neneknya, Helena. Susima memuji dia atas kelihayan dan cara dia bertahan hidup. Ketika semua orang berpikir kalau dia sudah mati, Helena meminta dia untuk tutup mulut. Dan Siamak tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Mereka berbicara tentang Putri Canda. Siamak ingat dengan siapa dia memanah. Siamak mengatakan bahwa dia melihat gadis itu. Dan gadis itu ingin berada di dekatnya. Susima terkesan bahwa perempuan itu menyukai dia. Siamak dan Helena mencoba saling memberi isyarat. Sementara itu, Susima hanyut dalam kesombongan sendiri. Dia berbicara tentang bagaimana dia tidak bisa duduk tenang. Dan tidak bisa melakukan apa-apa. Helena bertanya apa motifnya. Susima mengatakan bahwa ia membutuhkan setengah harta mereka. Helena berpikir bahwa Susima tidak akan mengerti di mana harta itu disembunyikan. Susima mengatakan, aku tidak akan mendapatkannya, bahkan 1 sen. Karena aku menuju kematianku sendiri. Sesuai dengan janji Bindusara. Susima tampak marah. Helena berusaha menenangkan dia. Dia meminta Siamak untuk diam. Dan tidak mencoba dan mengalihkan perhatian Susima. Helena setuju untuk memberinya bagian. Susima tampak bersemangat. Susima mengatakan, Asoka sudah mati. Karena tidak ada yang dapat bertahan hidup setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Tapi ia tidak akan mati dengan itu mudah. Dan kalaupun itu terjadi, dia juga akan membawa mereka ke bawah. Mereka tampak tegang. Semua orang sedih atas kejadian ini. Bindusara meminta Susima berdoa supaya Asoka masih hidup. Dia menyatakan, jika sampai sore hari ini ia tidak mendapat berita bahwa Asoka masih hidup, maka malam ini, Susima akan menutup matanya untuk selama juga. Susima tampak tegang. Demikian juga dengan Mahamadya, Dharma dan Acarya. Carumitra mengatakan, itu hanya sebuah kecelakaan. Susima tidak bisa disalahkan dan dihukum untuk itu. Susima mengatakan, kebenarannya adalah ia ingin membunuhku. Bindusara mengatakan bahwa dia tidak perlu logika, tapi hanya ingin anaknya hidup. Dia meminta Acarya untuk mencari tahu tentang keberadaan Asoka. Acarya setuju. Dharma meminta Bindusara untuk bersabar. Karena hatinya mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa padanya. Bindusara mengatakan, aku tidak hanya mengkhawatirkan Asoka, tapi Padmawati ada bersamanya.
Jika terjadi sesuatu padanya, itu akan menjadi buruk bagi kita. Devi bergegas. Dia mengatakan kalau Kaurvaki tidak bisa mati. Dia telah menunggu sekian lama. Dia tidak bisa mati tanpa mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan hal kembali. Bindusara bertanya, apa yang kamu bicarakan? Petik 1. Devi berhenti berkata-kata, menggunakan kecerdasannya, dan mengatakan, sama seperti gadis manapun, ia juga ingin menikah dengannya. Sementara Susima bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Asoka tidak kembali pada siang hari. Namun Siamak bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika Susima secara kebetulan membuka mulutnya tentang Gonna. Mereka semua akan berada dalam kesulitan. Salah satu penjaga pintu datang dan mengatakan bahwa Niran Kushini untuk menemui Bindusara. Bindusara bangkit dan mengatakan bahwa ia tidak akan bertemu dengannya di tempat megah. Sebagai raja, dia berjalan pergi dengan terburu-buru. Niran Kush datang di hadapan mereka semua. Semua mata menatapnya tegang. Bindusara bertanya padanya untuk terakhir kalinya. Jika Candewa adalah Asoka, Niran Kush mengatakan bahwa ia datang secepat mungkin. Dia menjelaskan tentang jadwalnya, di mana dia pergi, hanya untuk kesejahteraan Bindusara dan keluarganya. Dia mengatakan bahwa dia telah mendapat hadiah untuk Ratu dan Putri. Tapi Bindusara meminta dia untuk tidak bertele-tele. Meminta dia untuk berbicara dengan tegas dan jelas. Dia menerima hadiah. Bindusara kemudian memberitahu bahwa alasan ia dipanggil adalah bahwa ia telah dituduh melakukan pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, perdagangan wanita, dan penyalahgunaan dana. Niran Kush dimulai berdebat. Ia kemudian mengatakan bahwa orang-orang hanya cemburu padanya, dan rumor yang tak berdasar menyebar di sekitar. Bindusara mengatakan, tuduhan itu telah dibuat oleh Asoka. Ketika pekan lalu ia melihatmu melakukan kejahatan itu untuk pertama kalinya. Niran Kush mengatakan, Asoka pasti telah salah paham. Saya sedang mengunjungi kuil. Bindusara mengatakan, karena Asoka telah, maka kebenaran akan dinyatakan hanya di hadapan Asoka. Oleh karena itu, keputusan akan diambil setelah Asoka kembali. Niran Kush lega dan berbalik untuk pergi. Namun betapa terkejutnya mereka, karena mereka melihat Asoka datang bersama Kaurvaki. Dharma dan Bindusara merasa lega. Sementara Susima dan Siamak yang terperanjat, Fit bergegas mendekati dia. Dia mengungkapkan kebahagiaannya karena Asoka masih hidup. Dharma pun melakukan hal yang sama. Lalu Asoka menyentuh kakinya. Dia memeluk Asoka dan Kaurvaki. Dia mengatakan bahwa dia lega melihat mereka berdua aman dan sehat. Kemudian Kaurvaki bergegas ke Devi dan memeluknya erat. Siamak dan Susima tidak bisa berkata-kata. Bindusara tampak lega. Dia bertanya pada Kaurvaki, apakah kamu baik-baik saja? Kaurvaki mengingat perhatian yang Asoka berikan. Sampai di tempat di mana akhirnya ia tidur. Masih membawa dirinya di pangkuannya. Dia senang ketika dia bangun dan melihat dia tidur seperti itu. Dia berbalik dan Asoka juga bangun. Kaurvaki tampak ragu-ragu dan bertanya, mengapa kamu mempertaruhkan nyawa untukku? Petik 1. Asoka berpikir bahwa ia milik dia, dan harus melakukannya. Asoka berdiri dan mengatakan, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Dia mengulurkan tangannya. Tapi Kaurvaki bangun sendiri dan pergi. Kaurvaki mengatakan pada Bindusara kalau Asoka menjaganya dengan baik, seperti yang akan dilakukannya kepada siapapun yang mendapat kesulitan. Niran Kush hendak pergi, tapi Asoka bertanya padanya, untuk apa terburu-buru? Pertemuan ini bahkan belum dimulai, semua tegang.